Hello everyone. Di sini aku akan sharing atau cerita-cerita sedikit pengalaman aku tentang dating application. By the way, kalian harus tahu 3 orang yang kalian bakal temuin di dating application ialah yang pertama, orang yang jago ngerayunya, kayak jago nyepiknya, jago ngegombal, terus kayak nyepik-nyepik edan gitu, langsung jadi gitu. Nah, yang kedua, orang yang nge-match udah jelas bukan sama lo doang, terus chatan gak sama lo doang, terus kayak dia tuh lagi mencari kayak bukan mencari tapi memperbanyak cabang gitu, pertahankan pusat, perbanyak cabang, seperti itu. Yang ketiga, cewek atau cowok yang merasa dirinya kesepian padahal dia punya pasangan. Ini khusus buat lo yang baru mulai iseng gitu atau mau download aplikasi dating apps yang better buat lo. Ada beberapa aplikasi dating apps yang menurut yang pernah dimainin, bukan pernah dimainin, maksudnya aku pernah main gitu. Dan rate-nya tuh berbagai macam. Yang satu ialah Tin. Menurutku itu aplikasi yang kayak udah gak populer atau kayak musiman gitu di 2021 sampai 2022 kayaknya, soalnya aku main tahun lalu. Nah, anyway, aku pernah relationship sama orang yang berasal dari aplikasi itu. Kalau kalian tahu kan main di Tinder tuh swipe kanan, swipe kiri ya. Jadi kayak orang-orangnya tuh pada menang fisik gitu, gak munafik sih, emang aku juga lihat kan ini bagus, swipe kanan dah, terus kita match nih, terus kita chatan kayak gitu. Terus kayak si paling orang-orang kalau main dating apps tuh kayak dia pengen nunjukin apa yang mau dia tunjukin gitu, ini gak sih tuh. Jadi kayak cuma cuma formalitas aja gitu. Dan menurutku di Tinder tuh kayak banyak abang-abang yang alay gitu, yang kayak si jomblo abadi gitu, ngerti gak sih? Kayak banyak cowok-cowok yang kayak abdi negara, terus kayak pengusaha gitu. Soalnya kan kalau misalkan di dating application itu kayak kita nampilin profile biodata, kayak nama, bisa pakai nama samaran juga, umur, terus kerjaan, terus kayak pendidikan gitu, hobi. Terus di Tinder tuh kita bisa nemuin orang yang jauh lokasinya dari kita. Misalkan kita kan nyantumin di settingnya, ada nyantumin location. Misal aku di Tasik terus nemu yang locationnya 75 km, misalkan di Bandung. Nah, banyak tuh kalau misalkan kita swipe kanan dan satu match, nah terus kita bakal chat duluan sama orangnya yang kita match gitu. And then ada juga kemungkinan orang luar kayak berapa puluh kilometer itu juga ada, tapi jarang ngechat atau nge-match sama kita, jadi kita bisa cuma lihat doang gitu. Oke, next yang kedua itu adalah lead match. Ya, kalau yang kalian ketahui, lead match tuh kayak buat bukan dating apps, kayak memperbanyak teman gitu di seluruh Indonesia. Soalnya kalau di lead match tuh kayak beda sama yang Tinder gitu. Kan kalau Tinder tuh kayak to the point gitu, kita cari jodoh gitu di aplikasi itu. Terus kalau misalkan lead match tuh kayak cari teman, bukan cari jodoh, sumpah. Kayak kita gabung, pengen sharing atau apa gitu, pengen tahu, pengen nyari temen di daerah Bali atau Sumatera gitu, ada itu banyak. Dan menurutku lead match tuh kayak aplikasi yang khusus buat pengangguran kita. Soalnya kayak gabut banget itu orang-orang lead match tuh. Kayak banyak yang kayak podcast, terus ngedengerin orang lain, kayak like gitu. Nah terus kayak banyak sih yang sharing, kayak kita sesi curhat, pengen curhat gitu, terus kayak join live, terus begitulah. Kayak yang ketiga aplikasi Bumble. Nah, Bumble ini nggak jauh dari
aplikasi yang satu Tinder. Tapi kalau di Bumble tuh kayak si orang-orangnya tuh berkualitas gitu, kayak ada sama nyantumin profile, terus nyantumin kepribadiannya, kayak dia suka ini. And then di Bumble tuh kayak nyocok-nyocokin kita gitu, kayak kita hobi ini, nah terus kita swipe kanan swipe kiri, atau swipe kanan nih nge-match sama orang kayak ih kamu berjodoh gitu. Nih, ini tampilannya. Nah, menariknya Bumble, dia tuh banyak orang yang kayak pendidikannya tuh di luar negeri, kayak di US, Singapura, Turki, pokoknya berkualitas deh gitu. Banyak juga kaum yang buat kalian yang mau kaum HWD, banyak tuh di Bumble, kayak polisi, TNI, kayak gitu. Iya, dan nggak banyak orang yang main aplikasi Bumble tuh sampai berjodoh gitu. Soalnya temanku juga ada gitu sampai tunangan dia. Tapi kenapa saya tidak? Seperti itu. Tapi nggak banyak loh orang yang kayak lagi nyari istri atau lagi nyari buat relationship di aplikasi Bumble. Soalnya temanku juga banyak yang sampai udah tunangan karena apa? Karena main aplikasi Bumble gitu. Kayak gimana orang deh? Soalnya aku gak pernah nemu gitu orang yang pengen relationship itu, cuma kayak pengen dulu nih, you know. And then aku tuh kebanyakan nemu orang yang gabut gitu, kayak zaman sekarang kan ada tuh istilah FWB. FWB itu tuh friend with benefit. Ya, apa itu? Jadi kayak ATS, you know ATS? Hubungan tanpa status gitu, kayak kita selayaknya orang pacaran tapi nggak pacaran gitu, nggak ada status. Itulah orang-orang zaman sekarang. Dan pengalaman aku pernah sampai jalan sama orang yang ada di dating application. Pengalaman aku jalan sama cowok dating application tuh, pertama kita match, terus kayak kenalan lah, basic kayak kamu tinggal di mana, terus nggak jauh tuh dari tempat aku, ayo kita jalan, ayo kita ngopi, kita nonton dan sebagainya. Nah, lanjut di hari berikutnya kita chatan tuh ngerencanain mau jalan atau nonton sama si cowok. Kita kan move ke WA sama IG, terus kita jalan. Dan menurutku first ketemu cowok di dating application tuh gak terlalu buruk sih, kayak apa ya, ada juga yang nipu, kayak di foto kayak gini kok mukanya kayak gitu bisa lah, efek filter. Nah kayak gitu. Udah kayak gitu kita kayak sharing tentang bukan pengalaman sih, kayak ngobrol lebih intens gitu, kayak kamu kesibukannya apa, terus kamu tujuan main Bumble itu apa gitu. Terus kenapa kamu bisa main Bumble kayak gitu. Terus aku jawab, ya aku main Bumble karena gabut aja, karena temanku main Bumble semua gitu, dan posisinya aku gak punya pacar, emang benar-benar gabut gitu. Nah terus jawaban dia pun sama, dia kayak aku pengen cari apa ya, alasannya tuh aku pengen cari cewek yang dekat sama, yang nggak jauh, kayak dia tuh aslinya orang Bandung. Nah terus dia kerja di sini, terus kayak netting gak sih, kita mikirnya kayak dia kerja di sini tapi tinggal di Bandung, kuliah di Bandung katanya, tapi tinggal di Banten, aslinya Banten, kuliah di Bandung, tinggal di Tasik sekarang kerjanya. Kayak curiga gak sih, nggak tahu pikiran aku waktu itu kayak, dia udah punya istri lah ya, ini orang bukan suami orang kah gitu. Tapi dia aku kan orangnya suka to the point, kayak kamu beneran jomblo atau apa, ada yang marah kah gitu kan. Enggak, katanya aku bener aku niat cari cewek katanya gitu.
Singkat cerita, aku kan deket tuh sama si orang ini lebih dalam. Dia akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Kayak dia ngomong, aku pengen ada relationship sama kamu, pengen hubungan yang jelas katanya, gak mau main-main doang kayak gini. Kayak dia ngomong, kamu butuh apa-apa ke aku gitu, bilang kalau siapa tahu aku bisa nolong gitu. Boya sama nol lah. And then waktu itu aku terima karena emang ceritanya tuh nyambung gitu, kita ngobrolnya nyambung. Nah udah kayak gitu makin lama dia kan balik tuh ke Banten, di rumah aslinya, bukan rumah aslinya, kayak tempat tinggal dia, orang tuanya kan di Banten katanya. Terus dia ada juga rumah di Bandung. Nah setiap kali dia ngabarin mau ke Banten atau mau ke Bandung, dia ngilang. Curiga gak sih? Kayak kok kamu tiba-tiba gak ngabarin gitu di sampai di sana. Kayak dia ngabarin pas di jalannya doang, kayak Mi, ini aku udah sampai Banten, bentar ya, beresnya dulu tuh 2 hari. Gila gak sih? Gimana gak curiga kan? Nah abis itu curiga tuh, kayak bener-bener bikin overthinking, kayak ini orang beneran gak punya pacar atau jomblo atau masih lajang atau dia punya istri ya, kata gitu. Terus udahlah, 2 hari kemudian dia balik ke Tasik, dia baru ngabarin kayak gini, I'm sorry Mi, aku agak hektik di sana. But sehektik-hektisnya orang, kalau misalkan dia prioritas, dia bakal ngabarin lah, bener gak sih? Terus dia dengan alasan yang banyak sekali, katanya kerjaan, apalah, terus emang disuruh-suruh atau apalah. Terus kataku, emang kerjaan kamu gak pakai HP ya? Emang always kerja gitu, gak main HP sama sekali? Terus dia kayak flying victim jawabannya tuh, kamu lah jadi cewek tuh harus mengerti lah keadaan pacarnya kayak gimana gitu. Dan aku cari tahu tuh ke teman-temannya, kayak kepo kan, kayak menyusuri gitu tentang dia tuh punya pacar atau punya istri, atau misalkan aku selingkuhannya atau pelakornya gitu. So aku cari tahu tuh teman-temannya, ternyata temennya tuh udah pada nikah semua, di kerjaannya tuh udah punya anak, bahkan gak habis pikir ini mah, di luar Nurul gak habis pikir. Gila gak sih? Tuh. Singkat cerita, karena emang aku kepoan orangnya, aku selidiki tuh ke tempat dia kerja di Tasik. Terus aku nanya tuh ke teman-temannya, kayak dia tuh benar orang sini, dari sini, kerjaannya tuh di sini, belum punya istri atau gimana. Terus kata temennya tuh kayak bersekongkol sama dia tuh, kayak singkat cerita akhirnya kebongkar tuh dia itu siapa, tinggal di mana, punya istri atau enggak. Dia nggak punya istri, tapi dia punya pacar, anjir. Jadi kayak orang-orang yang kayak merantau tuh gini, dia punya pacar di kampungnya gitu, kayak di aslinya dia punya pacar, kayak bahkan punya tunangan juga. Nah terus dia merantau ke kota mana gitu, nah tuh jadi kayak cadangan gitu, mati gak sih? Jadiin cadangan coy, gila. Habis itu gue bongkar tuh semuanya sama si tai itu, cowok tai itu. Kenapa kamu gak ngomong dari awal kalau kamu punya relationship? Kataku, kamu berani bangun relationship di atas relationship, gila gak sih? Itu cowok apaan, kataku tuh. Kayak mana ada sih cewek yang pengen diduain itu di Bandung? Hello, pacaran juga udah ngeduain, apalagi udah nikah. Aku mikirnya kayak gitu, kayak gak sih? And then hubungan aku tuh berakhir dengan tragis, kayak banyak banget dramanya, ya Allah. Terus aku nggak
Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang amat sangat menarik, tapi saya tidak bisa menjelaskan karena kalau ada kamera tuh kayak ngomong naon gitu. Aku kalau misalkan lagi cerita sama temen tuh kayak belak-belakan banget, tapi kalau ada kamera tuh ya Allah, lupa wah ambiar tuh. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.